Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembahasan akuntansi keuangan menengah 2. Di sini saya akan membahas dari bukunya Kiso, Wagon and Fairfield untuk edisi ketiga Intermediate Accounting. Nah, di sini kita akan membahas chapter 22 mengenai Accounting Changes and Error Analysis. Nah, apa saja yang akan dibahas di chapter 22 ini? Kita bisa lihat di sini. Jadi, kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan nih dalam akuntansi, baik dalam kebijakan akuntansi maupun dalam estimasi akuntansi. Dan juga kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam akuntansi, seperti kesalahan dalam pencatatan dan bagaimana cara membetulkannya atau bagaimana cara koreksi atas kesalahan tersebut. Gitu ya. Jadi untuk pembahasan chapter 22 ini akan saya bagi menjadi 2 video. Yang pertama accounting changes dan yang kedua accounting error analysis. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama untuk accounting changes. Jadi di sini ada 2 tipe nih untuk perubahan dalam akuntansi. Yang pertama, perubahannya ini dalam kebijakan akuntansi. Nah, dalam kebijakan akuntansi biasanya kita melihat di sini dalam perubahan metode yang dipakai oleh perusahaan. Nah, metode misalnya metode arus biaya persediaan. Jadi perubahan dari metode FIFO menjadi metode average atau sebaliknya, misalnya seperti itu, atau perubahan dalam pengakuan pendapatan, biasanya dalam akuntansi kontrak gitu ya, kontrak jangka panjang, biasanya pengakuan pendapatannya yang pertama menggunakan cost recovery, terus perusahaan akan merubah kebijakannya menjadi metode percentage of completion, seperti itu. Nah, perubahan dalam estimasi akuntansi di sini ini banyak sekali, misalnya dalam menentukan umur ekonomi dari suatu aset atau misalnya menentukan estimasi dari nilai residu suatu aset, misalnya ada perubahan dari nilai residu aset juga bisa, atau misalnya lagi estimasi dalam menentukan penyisihan, kapan waktu nih penyisihan piutang tak tertagih, itu juga bisa. Nah, untuk error ini tidak dianggap sebagai perubahan dalam akuntansi. Kenapa? Karena error ini kan dilakukan secara tidak sengaja dari adanya suatu kesalahan yang tidak sengaja sehingga ini harus diperbaiki. Jadi, ini tidak dianggap sebagai suatu perubahan dalam akuntansi. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini untuk kebijakan akuntansi, jadi kebijakan akuntansi di sini ada 2 tadi ya, kebijakan dalam arus biaya persediaan, yang kedua dalam pengakuan pendapatan. Nah, arus biaya persediaan tadi ya, average cost menjadi FIFO atau sebaliknya, terus yang berikutnya kalau untuk pengakuan pendapatan, cost recovery itu percentage of completion method atau sebaliknya. Nah, di sini ada keterangan bahwa perubahan dari yang accepted accounting policy ini kepada another yang accepted juga. Jadi maksudnya di sini ini dapat dikatakan sebagai perubahan kebijakan akuntansi apabila metode yang sebelumnya digunakan ini adalah metode yang memang metode ini diterima oleh standar akuntansi dan berubah menjadi metode yang diterima juga oleh standar akuntansi. Kalau misalnya perubahan dari sebelumnya standar, maksudnya metode yang tidak diterima oleh standar akuntansi menjadi metode yang diterima oleh standar akuntansi, maka ini tidak dianggap sebagai perubahan dalam kebijakan akuntansi. Ini dianggap sebagai error karena dari yang tidak diterima gitu kan, berarti yang salah menjadi yang diterima yang benar. Berarti ini harus dikoreksi, gitu ya. Oke, yang berikutnya. Di sini ada 3 pendekatan nih untuk melaporkan perubahan dari kebijakan akuntansi. Ada currently, ada retrospektif, ada prospektif. Ini apa saja? Jadi kalau misalnya currently di sini, jadi entitas ini atau perusahaan dia melaporkan perubahan dengan cara dia ini menghitung dampak dari perubahan akuntansi
laporan keuangan yang sebelumnya. Nah, ini dari laporan keuangan sebelumnya ini diakumulasi, dijumlahkan gitu ya. Kemudian perubahannya tersebut ini akan dilaporkan di tahun ini atau di tahun perubahan terjadi. Kalau retrospektif ini bedanya apa? Jadi kalau retrospektif di sini dia juga menghitung nih perubahan seperti currently, tapi yang perbedaannya perusahaan ini melaporkan kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan basis atau metode perubahannya. Jadi kalau misalnya metode yang pertama dia gunakan FIFO, terus dia akan merubah di tahun 2019 menggunakan metode average, misalnya dia seperti itu, maka harus ada di tahun 2018 dia juga harus menghitung dengan metode average karena perubahannya di tahun 2019 dia menggunakan metode average. Yang perbedaannya di situ. Jadi biar apa? Biar bisa diperbandingkan di tahun sebelumnya. Nah, jadi seolah-olah perubahan akuntansi ini sudah dilakukan nih di tahun-tahun sebelumnya. Itu untuk metode retrospektif. Nah, kalau prospektif, dia nggak peduli dengan perubahan di tahun sebelumnya, dia hanya peduli dengan perubahan tahun tersebut saja, atau perubahan di tahun yang akan datang. Jadi dia hanya menghitung nih perubahan di tahun tersebut saja. Misalnya tahun 2019 dia ada perubahan metode atau perubahan dari estimasi gitu ya. Dia biasanya estimasi ya kalau prospektif itu, maka dia akan menghitung saja perubahan dari estimasi tersebut. Misalnya ada estimasi masa manfaat dari si aset berubah dari yang 5 tahun menjadi 10 tahun, berarti dia hanya memperhitungkan dari tahun 2019 saja, berarti dari angka-angka yang sudah berubah saja. Itu untuk prospektif. Jadi tahun-tahun sebelumnya diabaikan. Gitu. Nah, di sini untuk IASB ini dia menggunakan pendekatan retrospektif. Nah, ini untuk pendekatan retrospektif. Jadi dia menyajikan kembali laporan keuangan. Jadi setiap periode saat ini dan tahun sebelumnya dengan menggunakan basis yang sama. Jadi tahun sebelumnya juga dihitung dengan menggunakan metode yang baru. Gitu ya. Nah, di sini mengadjust carrying amount dari aset dan liabilitas pada awal tahun penyajian pertama. Oke, nanti seperti apa kita lihat di contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal dari Denson, dia memperhitungkan pendapatan. Jadi, dari yang pertama dia menggunakan metode cost recovery atau zero profit. Pada tahun 2019, dia merubah pengakuan pendapatannya menjadi percentage of completion method. Nah, manajemen percaya nih bahwa pendekatan ini lebih pengukurannya itu lebih tepat pada pengakuan pendapatan. Nah, di sini untuk pajak dia diasumsikan 40%. Oke, di ilustrasi 221, di sini kalian bisa lihat perbandingan untuk metode. Jadi dia memperhitungkan, di sini kita menggunakan retrospektif ya. Jadi dia memperhitungkan nih cost recovery dengan menggunakan metode cost recovery dan juga melihat tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan menggunakan metode percentage of completion method. Nah, di sini tahun 2017 net income-nya sekian gitu ya. Ini berbeda ya net income-nya kalau untuk percentage of completion 360 sampai dengan tahun 2019. Jadi ini perubahannya di sini ya tahun 2019. Nah, di ilustrasi 22.2 di sini kalau dilihat perbedaannya gitu ya, sebelum tahun 2018, ini maksudnya 2017 ya, di tahun 2018, terus di awal tahun 2019 atau 2018 akhir ya sama saja ya, dan di tahun 2019. Ini menggunakan percentage of completion dan ini menggunakan cost recovery. Jadi dua-duanya diperhitungkan.
Sebelum tahun 2018 untuk menggunakan percentage of completion, dia nilainya 600. Tadi sudah dihitung di sini ya. Ini 600. Oke. Cost recovery di 400. Terus di tahun 2018 dia 180, cost recovery-nya 160, totalnya sekian, gitu kan? Total di tahun 2019 sekian untuk percentage of completion dan cost recovery. Nah, di sini perbedaannya atau selisih dari percentage of completion dan cost recovery. Jadi untuk sebelum tahun 2018 ada 200, terus di tahun 2018 ada 20, sehingga beginning tahun 2019 dia sebesar 220 untuk selisihnya atau perbedaannya. Tax effect-nya 40%, tadi diketahui 40%, berarti dia harus dikurangi untuk mencapai income net of tax-nya. Ini sebesar, jadi 40% dari difference-nya ini ya. Sebesar berapa? Sebesar 80.000, ini juga 8.000. Nah, 88 dan 4.000. Nah, ini income net of tax-nya. Nah, jurnalnya karena di sini perubahannya di tahun 2019, berarti kita akan menjurnal di awal tahun 2019 atau bisa dibilang akhir tahun 2018. Maka jurnalnya bisa dilihat karena di sini perubahan dalam kontrak jangka panjang, berarti ini kan akan menambah karena di sini perbedaannya kita akan merubah menjadi percentage of completion ya, berarti ada penambahan construction in process-nya bertambah sebesar 220, terus ada deferred tax liability-nya 88, dan return earning-nya juga bertambah sebesar 132. Oke. Nah, di sini return earning balance ini diketahui apabila return earning balance-nya itu pada tahun 2000, awal tahun 2017 ini sebesar 1.360.000. Berarti kalau kita menggunakan sebelum perubahan ya, berarti kita menggunakan cost recovery. Cost recovery berarti tahun 2017 maka return earning-nya akhir gitu ya 1.600.000. Ini menjadi return earning awal tahun 2018, maka return earning akhir untuk 2018 ini sebesar 1.696.000. Dan begitu juga tahun 2019. Ini menggunakan metode cost recovery sebelum adanya perubahan. Nah, di sini karena perubahannya itu di tahun 2019 menurut retrospektif gitu kan. Jadi kita harus menghitung perubahan berapa sih selisih di tahun 2018 kalau misalnya kita menggunakan metode percentage of completion. Jadi metode yang baru itu digunakan di tahun sebelumnya. Nanti ada koreksi di tahun sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kita sudah menghitung untuk tahun sebelumnya. Kalau kita hitung seperti ini ya, kalian bisa hitung. Jadi dari 1.360.000 kita menggunakan net income-nya, net income untuk metode percentage of completion, maka harusnya ini didapatkan 1.720.000. Itu untuk awal di tahun 2018. Nah, ini untuk cost recovery tanggal 1 Januari ini return earning-nya sebesar 1.600.000. Maka selisihnya di sini kumulatif effect difference-nya di sini sebesar 120.000. Nah, ini yang akan di-adjust di tahun 2018, selisihnya ini. Seperti apa? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Jadi, pada tahun 2018 gitu kan, ada return earning awal yang dilaporkan itu sebesar 1.600.000. Kalau kita lihat 1.600.000 ini adalah 1.600.000 sebelum adanya perubahan. Nah, di sini selisihnya, adjustment-nya itu sebesar 120. Berarti tahun 2018 ini ada return earning adjusted gitu ya, sebesar
1.720.000. 1.720.000. Net income-nya, berarti kita langsung masukkan net income. Kalau kalian lihat di sini, net income mana net income? Nah, net income-nya kita menggunakan net income yang percentage of completion. Karena apa? Karena itu sudah ada adjustment, gitu ya. Berarti sudah menggunakan metodenya, metode percentage of completion. Sebesar berapa? Sebesar 1.828. Sehingga pada tahun 2019, jadi dengan adanya seperti ini kan seolah-olah di tahun 2018 dia sudah menggunakan metode yang baru gitu ya. Jadi di tahun 2019 kita tinggal menghitung saja 1.800.000 yang kita ambil dari tahun 2018 akhir gitu kan. Ditambah net income-nya tahun 2019 berapa, sama dengan return earning di tanggal 31 Desember atau return earning akhirnya sejumlah 1.948. Jadi untuk perubahan dari kebijakan untuk pendekatan retrospektif ya seperti ini cara menghitungnya. Oke, di sini ada soal yang berbeda. Jadi Cherokee Construction Company dia merubah dari cost recovery ke percentage of completion method. Di sini jadi pada tahun 2019. Nah, di sini nggak ada untuk pajak ya, jadi pajaknya diabaikan. Nah, ini per tax income-nya, jadi percentage of completion, jadi sudah dihitung ya untuk percentage of completion tahun 2008 dan tahun 2019 juga untuk cost recovery. Nah, ini ada difference-nya sekian. Oke, diasumsikan tax rate-nya, ada tax. Diasumsikan tax rate-nya ini 35%. Nah, di pertama bagaimana jurnalnya untuk perubahan tersebut, dan yang kedua berapa jumlah net income dan return earning yang akan dilaporkan tahun 2019. Diasumsikan beginning return earning tahun 2018 ini sebesar $100.000. Nah, ini seperti apa? Kita lihat. Jadi kita hitung dulu nih yang pertama yang A ya. Jadi di sini kita hitung percentage of completion-nya, terus dibandingkan dengan cost recovery, ada difference sebesar sekian, terus ada tax rate-nya 35%, berarti ada net of tax-nya sekian. Ya, ini dikurangi. Berarti jurnalnya, karena ini perubahan tahun 2019 yang akan dicatat, berarti yang 170 ya, construction in process, ada deferred tax liability, dan return earning. Karena apa? Karena ini adalah awal tahun 2019. Nah, akhir tahun 2018, awal tahun 2019. Nah, ini yang akan kita catat di tahun 2019. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa di tahun 2019 ini, di tahun 2018 ini dilaporkan dengan metode cost recovery, ya, cost recovery benar ya, iya cost recovery. Cost recovery dengan net income-nya sekian. Nah, dengan income tax-nya sekian, maka net income-nya 396.500, terus ada beginning return earning-nya sekian, 100.000 yang tadi diketahui, terus ada net income-nya dari sini ya, dan end return earning-nya sekian. Nah, dia di-restated lagi tahun 2018 dengan metode yang baru atau dengan metode percentage of completion. Per tax income-nya 780. Kalau kalian bingung 780 itu dari mana? 780 itu dari yang 2018 di sini ya. 780. Terus income tax-nya 35% atau sebesar 273. Nah, net income-nya sebesar 507. Nah, ini beginning return earnings-nya 100.000. Terus restated-nya 100.000, net income-nya bisa kalian turunin di sini 507, and return earning-nya berarti sebesar 607. Nah, berarti kita hitung nih
Kalau ini kan langsung ya menurun seperti ini. Kalau kalian mau hitung tahun 2018-nya juga perubahannya juga nggak masalah dipisah. Jadi untuk beginning return earnings-nya ini kan ini sebentar. Untuk beginning return earnings-nya kita ambil yang sebelum perubahan. Jadi ini dengan metode cost recovery yang sebesar 496. Nah, di sini perubahannya berapa? Perubahannya berarti kan selisih antara 600 ini dan 496. Kalau nggak salah selisihnya itu sebesar berapa? 110.500. 110.500. Ini salah ya. Harusnya 110.500. Maka beginning return earnings restated-nya itu sebesar 607, net income-nya 455, dan return earning akhirnya untuk tahun 2019 pada saat perubahan 1.062.000. Oke. Nah, tadi untuk perubahan dalam kebijakan akuntansi dengan metode untuk pengakuan pendapatan ya. Jadi pengakuan pendapatan dari cost recovery ke percentage of completion atau sebaliknya. Nah, ini perubahan dalam metode persediaan. Nah, di sini contohnya, jadi si Lancer Company ini memperhitungkan inventory dengan menggunakan average cost method. Di tahun 2019, perusahaan merubah nih menjadi FIFO karena manajemen percaya ya pendekatan ini memiliki pengukuran yang tepat gitu kan untuk inventory cost. Nah, di sini ada tambahan informasi untuk Lancer Company. Informasi yang pertama, Lancer Company ini memulai operasinya atau memulai usahanya pada tanggal 1 Januari 2017. Shareholders ini menginvestasikan $100.000 dalam bisnis untuk saham biasa. Terus informasi yang kedua, semua penjualan, pembelian, dan biaya operasional ini dihitung ya. Ini menggunakan cash transaction tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Ini dapat kalian lihat di sini. Jadi 2017 sampai dengan 2019. Sales-nya, purchase, operating expense-nya, sehingga cash flow from operation-nya tahun 2017 sampai dengan 2019 ini 110, ada 90.000 dan 75.000. Oke, informasi yang ketiga di sini si Lancer ini menggunakan average cost method untuk perubahannya ya. Jadi pada saat perubahannya dia menggunakan average cost method dalam laporan keuangan. Informasi yang keempat, di sini persediaan, di sini diperhitungkan ya menggunakan dua metode, average cost dan juga FIFO dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Lagi-lagi kita menggunakan metode retrospektif ya. 2017 sekian, terus average cost method 2017 sampai dengan 2019 sekian. Terus untuk menggunakan FIFO 2017 sampai dengan 2019 sekian. Nah, ini selisihnya. Average cost dan FIFO 2.000, 5.000 dan 7.000. Tambahan informasi yang kelima bahwa cost of goods sold. Nah, ini cost of goods sold juga dihitung nih untuk average cost dan metode FIFO untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Ini informasinya sekian. Jadi average cost cost of goods sold untuk average cost di sini 2017 sampai dengan 2019. Di sini informasi cost of goods sold dengan menggunakan metode FIFO dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Nah, ini difference-nya juga. Oke, earning per share ini tidak ditentukan ya dalam income statement, terus semua efek pajak diabaikan. Jadi nggak ada pajak di sini.
Nah, di sini ilustrasi 227, jadi si Lancer ini memperhitungkan dengan metode average cost, baik dari income statement-nya, return earning, jadi kalian bisa lihat ya, ini metode average cost, jadi nilai-nilainya kalian masukkan dari informasi tadi, tambahan informasi yang tadi, penjualannya sekian, terus cost of goods sold-nya sekian, kalian masukkan untuk yang metode average cost. Nah, di sini dapatlah net income sekian. Nah, ini nilai-nilai ini harus dimasukkan sehingga nanti akan berguna di perhitungan ya, untuk informasi perhitungan selanjutnya. Nah, untuk return earning statement-nya juga seperti itu, kalian masukkan untuk yang metode average cost-nya. Nah, financial position-nya juga seperti itu, inventory-nya, terus return earning-nya juga. Nah, di sini cash flow sampai dengan cash flow untuk average cost. Dan begitu juga untuk FIFO. Jadi, si Lancer ini juga di ilustrasi berikutnya, si Lancer ini juga memperhitungkan income statement, return earning statement, statement of financial position, dan cash flow. Dia menggunakan metode FIFO tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi angka-angka ini yang dimerahin ini kalian bisa lihat data sebelumnya ya, menggunakan data-data yang FIFO, perhitungan FIFO. Untuk income statement, return earning statement, terus ada statement of financial position, dan cash flow-nya. Oke. Nah, di sini perubahan dari average cost menjadi FIFO gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan untuk net income. Kalian bisa lihat di sini tahun 2017, 2018, dan 2019. 2017 di sini ada 120, untuk FIFO 122 sehingga difference-nya 2000. Terus 2018 difference-nya 3000. Beginning tahun 2019 atau akhir 2018 ya, ini sebesar 5.000. Total di tahun 2019 ini difference-nya senilai 2.000. Nah, makanya yang akan dijurnal di tahun 2019, di awal tahun 2019, berarti kita akan menjurnal karena nggak ada pajak di sini, berarti langsung saja inventory pada return earning sebesar 5.000. Oke. Nah, karena di sini perubahannya di tahun 2019, berarti dia harus menghitung ya, memperhitungkan perbedaan beginning balance-nya untuk return earning di tahun atau di tanggal atau return earning awal ya di tanggal 1 Januari 2018. Nah, di tahun 2018 dia menggunakan dua metode kan. Jadi metode yang lama dan metode yang baru. Maka bisa dilihat nih kumulatif efek difference-nya itu sebesar 2.000. Nah, jurnalnya sorry, kok jurnal sih? Maka perubahannya dari yang 2000 ini, adjustment-nya seperti berikut. Return earning awal tanggal 1 Januari as reported-nya tahun 2018 awal ini sebesar 120. 120 ini menggunakan metode awal atau metode sebelum perubahan atau metode average cost gitu ya. 120. Nah, ini adjustment-nya sebesar 2000 karena pada tahun 2018 tadi kita sudah menghitung ya dengan menggunakan metode average cost dan dengan menggunakan metode FIFO. Maka return earning adjusted-nya setelah adjustment-nya ini sebesar 122.000. Net income-nya, net income setelah perubahan berarti FIFO ya. Net income yang FIFO ini sebesar 103. Berarti return earning akhirnya untuk 2018 ini 225. Nah, ini sebagai return earning awal di tahun 2019. Net income-nya kita juga menggunakan yang FIFO gitu kan. Maka return earning akhirnya itu sebesar 314. Oke. Nah, itu untuk perubahan dalam kebijakan akuntansi. Yang berikutnya adalah perubahan dalam estimasi akuntansi. Nah, ini contoh-contohnya dari perubahan estimasi ya. Bisa bad debts, inventory obsolescence, kayak keusangan gitu ya.
terus useful life dan residual value of asset, period benefit, terus ada liabilities of for warranty cost dan income tax dan lain sebagainya. Ini contohnya. Jadi Arcaida dia membeli peralatan harganya 510.000 dolar. Di mana estimasi dia bilang useful life-nya ini 10 tahun dengan salvage value atau nilai sisanya ini 10.000 di akhir masa manfaatnya. Depresiasi di sini sudah dicatat sampai dengan tahun ke-7 dengan menggunakan metode garis lurus. Di tahun 2019 atau tahun ke-8 dia bilang bahwa dia ini menentukan bahwa estimasinya ini harusnya 15 tahun dari yang 10 tahun. Dan nilai sisanya ini berubah dari yang tadinya 10.000 menjadi 5.000 pada akhir masa manfaat. Oke. Ini apakah jurnal entry corrects years depreciation expense? Oke. Ini apakah ada jurnal gitu ya di tahun sebelumnya untuk depresiasi expense? Tidak. Terus perhitungan sebelumnya ya tidak. Terus memperhitungkan depresiasi expense tahun 2019. Nah ini seperti ini. Jadi equipment cost-nya ini 510, terus ada residual value-nya ini 10.000. Depreciable base-nya ini yang dapat disusutkan maksudnya ya sebesar 500. Useful life-nya ini 10 tahun, berarti kan annual depreciation-nya 50.000. Jadi untuk 7 tahun berarti 350. Nah, di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Tahun 2019 berarti tahun ke-8 kita harus cari nilai bukunya dulu berapa. Nilai buku dari peralatan tersebut. Nilai bukunya bisa diketahui dari equipment dikurangi akumulasi depresiasi yang sebesar 350. Dapatlah book value-nya sebesar 160. Jadi kita akan menghitung perubahan dari yang book value-nya ini sebesar 160. Nah, 160 residual value-nya itu sebesar 5.000. Jadi kita langsung ya, jadi kita nggak menggunakan efek atau memperhitungkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita langsung pada perubahannya saja di tahun 2019. Jadi residual value-nya ini 5.000, terus base depresiasi penyusutannya ini sebesar 155.000. Useful life-nya 8 tahun. 8 tahun ini dari tahun ke-8 sampai dengan jadi awalnya kan 10 tahun sampai dengan hari ke-10, sampai dengan tahun ke-10. Nah, sekarang ditentukan sampai dengan 15 tahun. Berarti dari tahun ke-8 sampai tahun ke-15, ini kan ada 8 tahun lagi. Berarti annual depreciation-nya itu sebesar 19.375. Berarti jurnal pada tahun 2019, kalian dapat menjurnal depreciation expense pada akumulasi depreciation sebesar 19.375. Oke, sampai sini pembahasan untuk perubahan dalam kebijakan akuntansi dan perubahan dalam estimasi akuntansi. Oke, untuk akuntansi error atau error analysis, saya akan bahas di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.